warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Semoga puasa ini tetap sukses, tetap sehat dan selalu sampai full dan sampai Idul Fitri besok. Kali ini pintu misteri akan menguap misteri lagi di sahur-sahur atau di tahun bulan Ramadan ini. Yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan ditonton sampai habis dan selesai. Berada yang keliru maupun yang salah pahaman di channel saya. Jangan ada ujaran kebencian, karena ujaran kebencian adalah ujaran radikal, tidak menghargai sama satu lain, tidak menghormati Pancasila. Kita akan membahas kriminal atau kejahatan di bulan Ramadan. Disimak dan baik, jangan sampai di skip, tonton sampai habis, ditembusin view-nya 1000 view sampai 5000 view biar cepat berkembang, algoritma YouTube cepat naik dan berkembang terus menerus. Bagi fan-fan saya, bagi follower saya, bagi subscriber saya, ditonton, mari tonton terus. Setiap syuting saya ditonton terus. Mari perjalanan syuting saya, karena saya tidak jejak misteri ya. Jejak misteri besok lagi, lebaran besok. Kita sekarang fokus tentang pembahasan di bulan Ramadan, apakah ada kejahatan. Langsung ke topiknya ya teman-teman. Aku menangkap ya gambaran dari tahun ini 2023 di bulan Ramadan April sampai Maret sampai April. Aku melihat ada kejahatan ya, pemuda-pemudi dari wilayah Jakarta sampai wilayah Sumatera. Aku melihat ada pemuda narkoba ya di bulan Ramadan. Aku melihat ada narkoba. Ini sekitaran jam malam ya, jam malam. Pas-pasnya tuh subuh, pas sahur dan menjelang subuh, saya melihat ada pemuda narkoba seperti sabu-sabu. Dan aku melihat itu di wilayah Jakarta sampai wilayah Makassar ya. Aku melihat ada pemuda narkoba itu menjelang sahur. Aku melihat pemuda itu ditangkap oleh kepolisian dari 86, dari kepolisian 86 di TV aku melihat menjelang sahur ini. Aku melihat ada kejahatan seperti narkoba. Dan pemuda ini akan dijerat oleh pasal-pasalnya dan akan dipenjara, dan dia akan memakai baju oranye. Dan langsung lagi saya akan menangkap lagi kejahatan di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini aku melihat pencurian ya, pencurian kotak amal itu sekitar di wilayah Jawa Barat. Aku melihat ada pencurian kotak amal itu sekitar di wilayah Jawa Barat, di Jawa Barat ya. Itu laki-laki ya, usianya sekitaran 30-an, usia 30-an ya, kisaran usia 30-an, pencuri laki-laki kotak amal ya, itu sekitar di wilayah Jawa Barat. Dan aku melihat lagi itu akan ditangkap juga oleh kepolisian dari Jawa Barat seperti Prabu atau kepolisian Jatan Ras. Dan aku melihat lagi ada kejahatan pencurian di minimarket. Aku melihat itu ada pencurian di minimarket. Itu ya masih wilayah Indonesia, itu di minimarket. Aku melihatnya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki kisaran umuran 20-an, 2 bulan, dan perempuan itu kisaran umuran 30 sampai 29 tahun. Kalau yang perempuan, aku melihat perempuan itu mencuri seperti susu ya, susu yang wadahan. Dan aku melihat mencuri itu makanan, dan mencuri seperti lain-lainnya. Kalau yang laki-laki itu mencuri minuman dan uang ya, di laci uang. Kalau yang laki-laki mencuri laci uang, melihat laci uang. Itu akan ditangkap dua-duanya dan memakai baju oranye juga. Dan aku melihat lagi
pencurian di counter HP, dan aku melihat ada pencurian juga di counter HP, dan itu akan laki-laki, kisaran umurnya ya umur 30-an ya, masih 30-an, umur 30-an, dan dia memakai senjata seperti pisau, dan dia menodongkan kepada perempuan yang menjaga counter, mencuri HP juga. Dia masih wilayah Indonesia, dia akan dipenjara juga, memakai baju oranye, dia nggak lama akan menyesal. Dan aku melihat lagi pencurian di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Depok. Aku melihatnya pencurian motor 2 orang, umurnya masih muda, 30 sampai 29 tahun. Itu mencuri motornya yang dicuri motor Matic sampai Vario sampai Scoopy. Aku melihat itu wilayah Jakarta, wilayah Depok, wilayah Bekasi, wilayah Cikarang, wilayah Bandung. Aku melihat itu pencurian motor, dan dia akan juga ketangkap juga. Dua orang itu memakai baju oranye, dia mencuri motor. Dan aku melihat lagi kejahatan lagi nih, balap liar di wilayah, aku melihat lagi ya, balap liar ini di wilayah Makassar. Aku melihat lagi ada on the road atau sahur on the road mau dibubarkan, dan balap liar di wilayah Makassar. Aku melihat ada balap liar di wilayah Makassar nih, itu menjelang sahur, dan itu dibubarkan juga sama polisi. Ada di wilayah Makassar. Di wilayah Jawa masih juga ada, wilayah Jawa seperti Jakarta, seperti Cikarang, Bekasi juga ada. Dia akan dibubarkan juga, malah dia langsung melarikan diri karena melihat polisi. Balap liar itu kocar kacir. Dan aku melihat lagi kejahatannya, tawuran wilayah Indonesia, daerahnya Makassar, Bintaro, Pekanbaru, dengan arah Jakarta, arah Cikarang, arah Bekasi, arah Depok. Aku melihat ada tawuran. Itu menjelang sahur juga ada yang tawuran di situ. Dan itu sampai polisi kewalahan mencari orang tawuran. Orang itu juga ketangkap, 3-4 antara 5 orang ketangkap. Pemimpinnya juga ketangkap. Dan aku melihat lagi kejahatan lagi ini, meresahkan warga. Geng motor. Aku melihat ada geng motor, kelompok geng motor memukuli orang tua, memakai celurit. Dan dia juga geng motor juga wilayah Bekasi ya, masih wilayah Bekasi. Dan ada satu lagi kelompok geng motor di wilayah Sumatera atau Kalimantan atau Makassar. Ini memukuli pemuda dengan benda-benda tajam, sampai pemuda ini kocar kacir, ketakutan, hampir dipukuli, dipalak. Geng motor juga. Geng motor ini yang tadi di wilayah Jawa Barat sampai Makassar ya, ini kan ketangkap, satu kelompok kan ketangkap. Dan aku melihat juga geng motor lagi akan ketangkap di wilayah Jawa Barat seperti Bandung dengan Karawang. Aku melihat ada kelompok geng motor meresahkan lagi, memukuli pemuda sampai memukuli orang tua. Aku melihat memukuli ya. Aku melihat ada
kelompok yang motor, kejahatan di kriminalitas. Aku melihat banget ya, ini akan memukuli orang, mesti memukuli orang lalu memalak uang. Dan aku melihat ini kejahatan ini ditonton ya, kejahatan ini akan ada di acara-acara berita-berita menjelang sahur ini akan ada. Sekarang ini aku melihat lagi ke arah petasan ya teman, petasan. Polisi lagi sidak mencari petasan dengan miras ya, miras menjelang sahur sampai menjelang terawih, menjelang sahur. Aku melihat ada karaokean buka. Aku melihat ada bar atau karaoke yang buka, lalu dibubarkan oleh polisi. Dan aku melihat ada cewek-cewek ya yang pakai baju celana pendek ya, dibubarkan oleh polisi, diperiksa menggunakan narkoba atau apa. Aku melihat salah satu ada menggunakan narkoba seperti sabu-sabu, seperti pil. Dan aku melihat lagi ada karaoke yang terbuka pas menjelang terawih di wilayah Jawa. Dan aku melihat lagi ya akan ketangkep. Dan aku melihat ada pemuda ya memakai, bukan ganja, ini seperti tembakau gorila. Aku melihat ada pemuda menggunakan narkoba tembakau gorila, ini akan ketangkap. Kisaran usianya 25 tahun 25 tahun, pemuda usia 25 tahunan ya akan ketangkap menggunakan narkoba sejenis tembakau gorila. Ini akan ketangkap wilayah Jawa sampai wilayah Makassar sampai wilayah Sumatera. Aku melihat ini, dan dia akan ketangkap gak lama, langsung dibawa ke proses rehabilitas narkoba kepolisian. Dan aku melihat itu. Dan masih ada kejahatan lain seperti pencurian, pembunuhan, pembegalan. Dan aku melihat juga ada pembunuhan pemerkosaan ya wanita di wilayah Jawa dan wilayah Sulawesi dan wilayah Sumatera dan wilayah Lampung dan wilayah Bintaro dan wilayah Barito dan wilayah Pekanbaru dan wilayah Medan. Ada wilayah Medan dan wilayah sekitarnya. Aku melihat ada pembunuhan mayat wanita, mayat laki-laki. Aku melihat itu Sabang sampai Merauke. Aku melihat itu ya. Dan aku melihat lagi kejahatan lagi, begal motor. Kalau ya pembunuhan ini kisaran masih ya tahun 2023 ya, tahunnya 2023. Tapi aku melihatnya pas malam-malam habis terawih, aku melihat pembunuhan sadis ya, mayatnya wanita, satu laki-laki. Aku melihatnya itu. Dan aku melihat lagi ada begal motor, wilayah Jawa, begal motor pas menjelang sahur. Aku melihat begal motor pas menjelang sahur. Wilayahnya masih ada wilayah sekitar Kebumen, Magelang, Jogja, dengan seterusnya Jawa sampai Sulawesi. Dan aku melihat ada begal motor dan seterus ke Sulawesi seperti Lampung dan sekitar Lampung dan Sumatera dan Kalimantan dan NTT dan Pekanbaru dan Riau. Aku melihatnya
begal motor. Masih banyak kejahatan lain, kriminalitas lain. Mari di subscribe ya, bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Marhaban ya Ramadan, semoga mengucapkan bulan puasa, semoga puasa ini tetap penuh dan full sampai 30 hari biar cepat menuju ke hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami tim Jejak Misteri mengucapkan marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.